menjadi ayah adalah komitmen seumur hidup. Oleh karena itu, kita itu wajib sudah sepantasnya ya mendukung para ayah ini supaya bisa menjadi ayah yang baik. Jadi para perempuan dewasa ya jangan jadi pelakor, itu mengganggu ya, fungsi ayah supaya bisa berfungsi secara optimal. Ya, bukan hanya merusak keluarga, tapi akibatnya fungsi sebagai ayah itu menjadi terganggu juga. Nah, bagaimana seorang ayah itu dapat hadir dalam kehidupan anak? Ini ada pertanyaan sebelumnya tentang ya, bagaimana ya sebagai ayah saya harus hadir dalam kehidupan anak. Nah, ini beberapa yang dapat dilakukan ya, antara lain hadir secara fisik, ya, itu yang mungkin paling mudah. Tapi juga tidak menjamin ya, kemarin waktu pandemi harus di rumah saja. Itu seharusnya menjadi momen yang luar biasa ya untuk keluarga. Tapi saya mendapat banyak klien konseling itu anak merasa tersiksa di rumah karena ya tadi tidak betah dengan orang tuanya. Jadi secara fisik ada, tapi secara emosi tidak. Nah ini yang berat ya. Terlibat sejak masa anak masih dalam kandungan, bermain bersama anak. Berapapun usia kita, berapapun usia anak-anak, itu ada sisi kanak-kanak dalam diri kita. Bermain itu selalu mengasihkan, ya silakan mencari waktu bermain dengan anak dan permainan yang bisa menyebabkan Anda berdua tertawa gitu ya. Kita bermain peran ya dengan anak-anak, Superman misalnya dan sebagainya. Membantu anak mengerjakan tugas. Meskipun sekolah zaman dulu dan sekarang sudah beda, dan ketika soalnya tidak bisa kita bantu, tidak apa-apa. Yang penting anak itu merasakan gitu. Ketika dalam kesulitan saya tidak sendirian. Ada bapak saya di situ dan dia bersama saya melalui kesulitan itu. Jadi tidak harus bapak-bapak ini bisa mengerjakan, memahami materinya. Kalau tidak bisa, ajarkan cara mencari jalan keluarnya bagaimana. Yuk kita tanya Google, yuk kita tanya YouTube, yuk kita tanya blog orang lain yang pakar di bidang itu gitu. Nah, dengan melakukan itu kita menunjukkan kalau bertemu kesulitan itu jangan putus asa, cari cara lain, cari kemana ya, ada internet itu di mana-mana pasti ada, tapi kita harus mencari, harus menemukannya. Kalau di YouTube cari dengan kata kunci apa. Dan ketika bersama anak kita melakukan itu, kita sedang meneladankan untuk tidak mudah putus asa, untuk mencari cara ya, misalnya mengganti-ganti keywordnya, komposisinya apa. Nah itu cara pikir kita juga dilihat anak, ditiru, caranya begitu. Itu hal yang baik. Membantu anak mengerjakan PR, bukan mengerjakan PR-nya ya bapak-bapak, juga bapak ibu. Kemarin waktu pandemi banyak guru mengeluh ini, kenapa kok anak mendadak pintar semua ya kalau di rumah? Ya karena yang mengerjakan tugasnya adalah orang tuanya, bukan anaknya. Nanti kalau sudah mulai PTM tatap muka kok balik bodoh lagi, nggak ngerti apa-apa. Ya itu anaknya. Nah ini tidak mendidik. Jadi sebagai ayah ya kita kalau soalnya sulit, nah ayo dikerjakan. Papa juga ngerjain pekerjaan ini loh dari kantor. Kita memberikan dukungan emosional. Nah, umumnya kalau menghadapi situasi tidak menyenangkan, manusia itu ingin meninggalkan, ingin keluar dari zona yang tidak menyenangkan itu masuk ke zona nyaman lagi, zona rebahan, zona nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi kita tidak bisa membiarkan seperti itu. Menyediakan waktu untuk keluarga, ya, kemudian mengenal teman-teman anak, jadi ajak anak ngobrol, ya tanya siapa teman-teman dia, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Teman seperti apa sih yang menarik bagi dia, yang membuat kesan aku menjadi punya sahabat, bersahabat dengan dia itu karena apa gitu. Itu bisa menjadi tema-tema obrolan yang membuat para bapak dan ibu mengenal anak-anak lebih dalam lagi ya. Membiasakan anak mengerjakan tugas dan kebiasaan lainnya yang mendorong kemandirian, ini yang penting ya. Jadi tugas orang tua itu adalah membantu anak supaya bisa mandiri, memandirikan, memampukan untuk mandiri, bukan mengambil alih semuanya sehingga anak malah nggak bisa apa-apa. Menjadi teladan bagi anak dan mengajak anak terlibat dalam kegiatan sosial, ini penting. Anak-anak akan menjadi berlatih bertemu dengan banyak situasi yang mengajarkan dia untuk oh ternyata ada yang seperti itu.
wah kalau ada situasi ini saya harus ngapain ya, tidak tahu, tapi dia bisa mengamati, oh ayah saya melakukan ini. Ya, misalnya ini kebetulan ada teman-teman dari PMI. Ya kadang-kadang diajak main, dikenalkan dengan dunia relawan misalnya. Oh kenapa ya kalau kebencanaan itu begini? Oh nanti pulang dari sana pasti ada kesan yang berbeda tentang ayah. Ternyata selama ini bapakku kalau pulang ke rumah itu terus tidur ya, kayaknya cuek banget gitu. Karena seperti itu tuh pekerjaannya, sangat melelahkan. Apa yang bisa aku lakukan untuk membuat ayahku menjadi lebih ringan bebannya? Ya, mungkin dipijiti bapaknya, dibuatkan kopi tanpa diminta. Itu karena anak belajar berempati ya, memahami ada kehidupan lain di luar kehidupan saya. Itu dampak lain dari parenting. Nah, menjadi ayah adalah komitmen seumur hidup. Ya, membutuhkan banyak waktu, energi, pengorbanan, dan cinta. Ya. Oleh karena itu, kita itu wajib sudah sepantasnya ya mendukung para ayah ini supaya bisa menjadi ayah yang baik. Nah, laki-laki yang bapak-bapak ini supaya bisa menjadi bapak yang baik untuk anak-anaknya dan bisa menjalankan komitmennya sebagai bapak seumur hidup. Jadi para perempuan dewasa ya jangan jadi pelakor, itu mengganggu ya fungsi ayah supaya bisa berfungsi secara optimal. Ya, bukan hanya merusak keluarga, tapi akibatnya fungsi sebagai ayah itu menjadi terganggu juga. Nah ini saya ingin mengakhiri paparan ini dengan mengajak teman-teman berefleksi ya untuk para ibu dan anak perempuan, sudahkah untuk para ibu nih ya, sudahkah saya memberi dukungan pada pasangan saya supaya bisa hadir sebagai ayah di dalam pengasuhan anaknya. Sebagai anak perempuan, sudahkah saya memberi dukungan pada bapak saya untuk bisa menjadi bapak yang baik dalam pengasuhan kepada saya. Ya, untuk bapak-bapak yang lain, ya, saya memberikan dukungan kepada para ayah lainnya supaya hadir dalam pengasuhan. Dan untuk para ayah, pertanyaan refleksinya adalah, sudahkah saya sungguh terlibat dalam pengasuhan anak saya? Kalau dipikir-pikir sebenarnya saya itu sudah terlibat atau belum? Apakah sudah sungguh-sungguh atau ala kadarnya? Lalu apa yang sering menjadi hambatan kalau belum terlibat atau belum sungguh terlibat? Dan bagaimana saya bisa menjadi ayah yang lebih baik untuk saya? Apa yang bisa saya lakukan